Setia Halim, pertanyaannya, bagaimana maksud doktrin tentang satu Allah terdiri dari 3 pribadi atau 3 oknum? 1 tapi 3 dan 3 tapi 1. Tolong jelaskan. Karena ketika mendengar seminar Trinitas kok pemikiran saya itu seperti penyembah berhala, pendeta. Saya perhatikan konsep Trinitas ini berbeda dengan Trinitas di kekristenan awal yang diajarkan para penulis Perjanjian Baru. Jika tidak ada jawaban, maka bisa saya simpulkan Anda gagal paham untuk Allah Israel. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Shalom Saudara Setia Halim. Jadi definisi jawaban dalam acara tajam adalah apa yang Alkitab katakan. Entah kita terima atau kita tidak terima, tetapi kalau itu yang Alkitab katakan, itulah yang disampaikan di acara tanya jawab Alkitab ini. Artinya jawaban itu bukan berarti sesuatu yang bisa diterima, dan kalau saya tidak bisa terima maka itu bukan jawaban. Jadi yang namanya jawaban karena standar kita adalah Alkitab. Dan saya senang dengan pertanyaan ini karena pertanyaan ini mengundang kita untuk membaca Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru, dan saya percaya untuk pertanyaan tentang Trinitas ini Stephen dan Jeffrey seperti sudah banyak ya. Di dalam kita punya acara tanya jawab ini ada beberapa episode. Saya ingat, mungkin nanti tolong dikirimkan kepada Pak Setia Halim. Tapi saya ingin menyinggung sedikit saja karena Bapak sudah bertanya tentang pertanyaan ini. Disebutkan tadi, saya perhatikan Trinitas itu berbeda dari Trinitas di kekristenan awal yang diajarkan para penulis Perjanjian Baru. Itu yang tadi penanya sebutkan. Jadi marilah kita lihat apa yang dituliskan oleh para penulis Perjanjian Baru. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat, tetapi ini tidak komprehensif. Kita sudah pernah bahas beberapa kali, dan setiap jawaban itu pun bukanlah suatu seminar yang lengkap, tapi paling tidak menolong kita untuk coba melihat apa yang Alkitab katakan. Pertama-tama, sebelum melihat apa ayat-ayat yang akan saya bacakan ini, saya mau memberitahukan bahwa Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah menjelaskan atau berusaha menjelaskan dengan tuntas tentang konsep atau paham Trinitas itu dengan menyatakan secara jelas dalam beberapa ayat sekaligus, ini loh hubungan Allah Bapa dengan Allah Anak, Allah Roh Kudus begini, dan lain sebagainya. Tidak ada. Konsep itu kita dapatkan dengan membaca keseluruhan Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru menjelaskan apa yang Bapa lakukan, siapa itu Bapa, menjelaskan apa yang Anak atau Anak Allah, Yesus Kristus itu lakukan, siapa itu Anak Allah, Yesus Kristus, dan ada banyak juga ayat yang menjelaskan tentang siapa itu Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus lakukan. Itu yang Alkitab Perjanjian Baru katakan. Lalu kemudian saya mau ambil hanya satu contoh saja dalam hal berdoa. Jadi hanya satu contoh. Sekali lagi ini bukan seminar, tidak akan tuntas, karena untuk itu perlu mungkin beberapa sesi seminar, itu pun belum tentu semua akan punya pendapat yang sama. Saya hanya mau sampaikan yang Alkitab katakan. Saya ambil satu contoh yaitu tentang berdoa. Apa yang diajarkan Yesus pada waktu kita berdoa? Kita baca di Matius 6 ayat yang ke-9. Bagaimana cara kita berdoa? Matius 6 ayat Bagaimana 9. kita mengawali doa tersebut? Silakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih. Berdoalah demikian. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Bapa kami, Bapa kita yang di sorga.
Siapa itu Bapa? Alkitab menyebutkan ada banyak ayat. Saya ambil satu. 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, Bapa adalah Allah. Allah Bapa. Tidak hanya disebutkan sebagai Allah, tetapi disebutkan sebagai Allah Bapa. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah dan kita panggil Allah Bapa, Allah Bapa, Bapa kita yang di sorga. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab Perjanjian Baru juga menggambarkan dan menjelaskan ada anak Allah, ada anak yang disebutkan sebagai Yesus Kristus. Dalam hal doa, di mana kita meminta kepada Bapa apa yang Yesus ajarkan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Tolong dibacakan ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih. Apa yang kamu minta kepada Bapa, siapa yang katakan ini? Yesus yang katakan. Iya. Apa yang Yesus katakan? Apa yang kamu minta kepada Bapa, minta di dalam nama siapa? Namaku. Nama Yesus. Jadi kita berdoa Bapa kami yang di sorga, lalu kita minta kepada Bapa di dalam nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sekarang kita baca tentang Yesus, yaitu anak Allah itu. Kita baca di dalam 2 Yohanes, tadi di 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Sekarang mari kita baca di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Terima kasih. Perhatikan ayat itu berkata, dalam ayat yang ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Titik. Tidak memiliki siapa? Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Yang tidak tinggal dalam ajaran itu tidak memiliki Allah, dan yang tinggal dalam ajaran itu memiliki Bapa maupun anak. Berarti Bapa adalah apa? Allah. Bapa adalah Allah. Allah. Dan anak adalah apa? Allah juga. Allah juga. Allah. Jadi di dalam doa kita minta kepada Bapa di dalam nama anak. Yesus katakan dalam doa, Bapa adalah Allah, anak adalah Allah. Itu yang Alkitab katakan. Kemudian kita baca Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih. Roh berdoa untuk kita kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah.
Jadi di dalam doa ada peranan Bapa kepada siapa dia kita panggil, lalu kemudian ada anak di dalam nama siapa kita berdoa dan memohon kepada Bapa, lalu ada Roh yang menolong kita untuk berdoa kepada siapa? Bapa. Di dalam doa ada peranan Bapa, dalam doa ada peran anak, di dalam doa ada peran Roh Kudus. Tadi Alkitab sudah katakan Bapa adalah Allah. Lalu kemudian anak adalah juga Allah. Bagaimana dengan Roh? Apakah Roh Kudus itu adalah Allah? Mari kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Kisah pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Kisah 5 ayat yang ke-3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Terima kasih. Ya. Engkau mendustai siapa katanya? Roh Kudus. Engkau mendustai Roh Kudus. Dilanjutkan ayat 4. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 3 mengatakan engkau mendustai Roh Kudus. Ayat 4 mengatakan engkau mendustai Allah. Berarti Roh Kudus adalah Allah. Allah. Itu yang Alkitab katakan. Lalu ada berapa Allah? Mari kita baca salah satu ayat di dalam Alkitab. Ada berapa Allah? Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam salah satu ayat saja. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Terima kasih. Allah itu adalah Esa. Esa. Oke, jadi Alkitab mengatakan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan Allah itu Esa. Itu yang Alkitab katakan. Sekarang bagaimana cara kita berusaha memahaminya? Sebelum ke sana, kita mau lihat dulu, apakah ini betul-betul sesuatu yang perlu pemahaman yang detail sehingga logika kita manusia dipuaskan? Saya kasih satu ilustrasi saja. Kita ingat cerita Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Ingat ceritanya ya, Jeff? Itu ingat ceritanya ya, Jeff ya? Ingat pendeta? Ingat. Ya, pendeta. Ya, terima kasih. Jadi di Yohanes pasal yang ke-3, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, Nikodemus ini ayat 1 adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang guru besar di agama Yahudi. Kita baca apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus pada waktu Nikodemus datang kepadanya. Kita tidak baca semua ayat, saya ada menekankan beberapa ayat saja. Ayat yang ke-3 tolong dibaca. Ayat yang ke-3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?
Dilahirkan lagi? Pertanyaannya, apakah yang Yesus ajarkan itu benar, bahwa ia harus dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan Allah? Apakah itu benar? Benar, pendeta. Oke. Apakah Nikodemus paham? Tidak. Kalau dari pertanyaan beliau. Berarti Nikodemus gagal paham dong. Ya. Istilah pertanyaan dari Bapak Setia Halim, dalam hal ini Nikodemus gagal paham, tapi ajaran Yesus benar. Tapi ajaran yang benar itu pun Nikodemus gagal paham. Yesus lanjutkan lagi di ayat yang kelima. Ayatnya yang kelima, jawab Yesus, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Yesus masih bicara terus sampai ayat 8. Baca ayat 9. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Masih bertanya. Apa yang Yesus katakan di ayat 10? Ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Wah, engkau seorang pengajar Israel, pemimpin agama Yahudi, kok bisa engkau gagal paham? Padahal yang Yesus sampaikan adalah kebenaran. Jadi untuk kebenaran ini, apakah yang paling utama diminta respons kita terhadap kebenaran? Sebab dalam hal ini Nikodemus gagal paham. Guru loh dia, pengajar orang Israel. Tetapi pada malam hari itu ada satu yang Nikodemus tidak gagal. Kita baca di ayat yang ke-16. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Nikodemus menjadi murid Yesus secara rahasia karena dia takut kepada rekan-rekan sesama pemimpin agama Yahudi. Tetapi pada akhirnya dia tampil. Dia mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia datang meminta supaya jenazah Yesus itu diturunkan dari salib. Dia sama-sama dengan Yusuf dari Arimatea. Lalu kemudian meminta supaya jenazah Yesus dimakamkan. Dia menjadi orang yang percaya. Jadi Nikodemus, walaupun dia gagal paham pada malam hari itu akan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, tapi dia tidak gagal percaya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dengan logika kita. Tetapi tugas Alkitab bukanlah memuaskan semua logika. Tugas Alkitab adalah menyampaikan apa adanya yang benar. Seperti tadi, kita berdoa kepada Bapa dan Dia adalah Allah. Kita meminta di dalam nama Anak dan Dia adalah Allah. Dan Roh Kudus menolong kita dalam doa dan Dia adalah Allah. Dan Allah itu, kata Alkitab, adalah Esa. Itu adalah kebenaran. Kalaupun kita gagal paham, jangan sampai kita gagal percaya. Karena sifat yang diminta Yesus terhadap kerajaan Allah atau terhadap kebenaran itu disebutkan Yesus. Kita baca ayat yang terakhir. Mungkin dalam acara episode malam ini ayat terakhir juga. Lukas 18 ayat yang ke-17. Lukas 18 ayat yang ke-17. Lukas 18 ayat 17. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat ini berkata, kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil menyambutnya, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Dapatkah seorang anak kecil memahami semua hal tentang kerajaan Allah? Tidak. Tetapi dia sambut. Mungkin dia gagal paham, tetapi dia tidak akan gagal percaya. Ada banyak hal seperti Allah menjelma menjadi manusia. Bisa saja kita gagal paham, tapi jangan kita gagal percaya. Seperti bagaimana orang mati kok bisa bangkit padahal sudah mati. Yesus membangkitkan Lazarus. Ada yang bisa saja gagal paham, tapi jangan sampai kita gagal percaya. Alkitab mengatakan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, semua mata bisa melihat. Ada yang gagal paham, lalu mengatakan kalau dia datang di sebelah bumi bagian sana, bagaimana dengan bumi yang sebelah sini? Gak kelihatan dong. Kalaupun kita gagal paham, jangan sampai kita gagal percaya. Itulah yang ada pada Nikodemus. Awalnya dia gagal paham, tapi yang jelas dia tidak gagal percaya. Terima kasih.